Shalom, Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini, hari Sabtu tanggal 13 Maret tahun 2021, dengan saya, Pikaris Aji Santoso Mita Limpah, akan mengajak kita untuk membaca dan merenungkan dari kebenaran firman Tuhan sesuai dengan Almanak Nas GKE, yaitu Bilangan pasal yang ke-20, ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-29. Namun sebelumnya, mari kita rendahkan hati kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami, yang hidup di dalam kekudusan dan kemuliaan. Pada saat ini dengan kerendahan hati, kami mau membaca dan merenungkan dari kebenaran firman-Mu. Mampukan kami, berikan kami hikmat kebijaksanaan, agar apa yang kami baca, kami renungkan, boleh kami terapkan di dalam kehidupan kami hari lepas harinya. Biarkanlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami manusia yang panah ini yang jadi. Hanya dalam nama Yesus Kristus, Anak Domba Allah yang hidup yang mulia, kami berdoa dan memohon. Amin. Bilangan pasal yang ke-20, ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-29, di bawah judul perikop Harun mati. Demikian bunyi firman Tuhan. Setelah mereka berangkat dari Kades, sampailah segenap umat Israel ke Gunung Hor. Lalu berkatalah Tuhan kepada Musa dan Harun dekat Gunung Hor, di perbatasan tanah Edom. Harun akan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya, sebab ia tidak akan masuk ke negeri yang kuberikan kepada orang Israel, karena kamu berdua telah mendurhaka kepada titahku, dekat mata air Meriba. Panggillah Harun dan Eleazar anaknya, dan bawalah mereka naik ke Gunung Hor. Tanggalkanlah pakaian Harun, dan kenakanlah itu kepada Eleazar anaknya. Kemudian Harun akan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya, dan mati di sana. Lalu Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan. Mereka naik ke Gunung Hor, sedang segenap umat itu memandangnya. Musa menanggalkan pakaian Harun dan mengenakannya kepada Eleazar anaknya. Lalu matilah Harun di puncak gunung itu. Kemudian Musa dengan Eleazar turun dari gunung itu. Ketika segenap umat itu melihat bahwa Harun telah mati, maka seluruh orang Israel menangisi Harun 30 hari lamanya. Amin. Itu kebenaran firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dari Bilangan pasal yang ke-20, ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-29. Di sini menceritakan bagaimana perjalanan yang dilakukan oleh bangsa Israel ke tanah yang mereka idam-idamkan, yaitu tanah perjanjian. Yang dimana tanah perjanjian juga adalah tanah yang dijanjikan oleh Allah untuk bangsa Israel itu sendiri. Nah, Bapak Ibu dan Saudara-saudari, setiap tindakan yang kita ambil pasti disertai konsekuensi. Banyak orang sering lupa atau tidak menghiraukan dampak dari tindakan yang dibuat, sampai pada akhirnya diperhadapkan pada kenyataan yang pahit. Mari kita belajar tentang konsekuensi tindakan dari kisah hidup Harun. Setelah permintaan bangsa Israel untuk melewati negeri Edom ditolak, mereka mengambil jalur lain. Mereka berangkat dari Kades dan tiba di Gunung Hor di perbatasan tanah Edom. Di tempat inilah Tuhan menyatakan bahwa tugas Harun di dunia sudah selesai dan ia akan dikumpulkan bersama dengan leluhurnya. Itu bisa kita lihat pada ayat yang ke-24 dan ayat yang ke-26. Dan jabatannya sebagai imam akan digantikan oleh anaknya Eleazar, ayat yang ke-25 hingga ayat yang ke-28. Sebelum Harun meninggal, ada pesan penting yang diberikan Tuhan kepada Musa dan Harun. Mungkin pesan ini bukan sesuatu yang ingin didengar oleh Harun. Pesan ini mengatakan bahwa Musa dan Harun tidak akan masuk ke tanah perjanjian sebagai akibat ketidaktaatan mereka dalam peristiwa mata air Meriba. Itu bisa kita lihat pada ayat yang ke-24.
Musa dan Harun telah melanggar perintah Tuhan dan mereka harus menanggung konsekuensinya. Ketiktaatan kepada Tuhan merupakan persoalan yang sangat serius. Hal ini harus benar-benar diperhatikan oleh setiap hamba-hambanya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, dalam hidup ini tentu kita ingin merasakan manfaat yang positif dari apa yang telah kita lakukan. Namun, kita sering lalai terhadap perintah Tuhan yang sebenarnya dimaksudkan untuk kebaikan kita sendiri. Bahkan kita justru tidak menghiraukannya dan malah memilih jalan kita sendiri yang menurut kita itu benar, tapi nyatanya tidak. Barangkali untuk sesaat mungkin jalan yang kita pilih itu akan memberikan kenikmatan, tapi hanya bersifat sementara. Tetapi kita tidak menyadari bahwa ketika kita memilih jalan dengan kekuatan kita dan kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, ujung-ujungnya akan menuntun kita kepada pencobaan dan maut yang akan menanti di depan mata kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang diberkati di dalam kasih setia Tuhan, teladan apa yang ingin diwariskan di dalam hidup kita kepada orang-orang yang kita kasihi? Tentu kita tidak ingin diingat sebatas dengan hal-hal materi atau duniawi saja. Namun sebaliknya, kita ingin dikenang oleh orang lain, dikenang oleh orang-orang sekitar kita, oleh orang-orang yang kita kasihi sebagai pribadi yang taat kepada Tuhan sampai akhir hidup kita. Marilah kita mewaspadai konsekuensi dari setiap tindakan yang kita lakukan. Jangan sampai apapun yang kita lakukan itu berlawanan arah daripada kehendak Tuhan. Jangan juga sesuatu yang kita lakukan bertolak belakang daripada kehendak Tuhan, yang dimana kita berfokus kepada kekuatan kita sendiri. Marilah kita tetap terus mengandalkan Tuhan, tetap terus melakukan apapun yang menjadi kehendak daripada Tuhan itu dalam setiap kehidupan kita. Jangan sampai ketaatan kita kepada Tuhan berkurang karena kecerobohan dari diri kita sendiri. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh mengingatkan kita bersama-sama agar di dalam setiap kehidupan kita jangan sampai kita berfokus kepada diri kita sendiri dan mengandalkan kekuatan kita, melainkan kita berserah sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Karena janji Tuhan adalah yang terbaik, rencana Tuhan adalah yang paling baik di dalam kehidupan kita. Karena Ia adalah sutradara yang agung. Ia sudah pasti memberikan skrip-skrip terbaiknya di dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita boleh menjalankan peran-peran kita dengan waktu Tuhan itu, sehingga di mana endingnya, akhirnya menjadi sesuatu kesimpulan yang menyimpulkan sesuatu yang hidup dalam sukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah kami yang kami sembah, kami puji dan kami muliakan dari dulu, sekarang, dan kami yakin dan penuh iman sampai selama-lamanya. Berkat dan kasih setia Tuhan boleh melingkupi kami tetap selalu sama dari 2000 tahun yang lalu bahkan sampai pada saat ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kebenaran firman-Mu yang boleh kami baca dan renungkan. Biarkanlah firman kebenaran itu boleh tertanam di dalam setiap hati kami dan boleh menjadi suluh dan pelita di dalam setiap langkah kehidupan kami. Biarkan firman kebenaran ini juga boleh menerangi kehidupan kami, boleh memampukan kami agar kami boleh tetap selalu taat dan setia kepada Engkau. Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami ingin berdoa kepada jemaat-Mu, yaitu jemaat Tabulang. Berkati, urapi kehidupan mereka di dalam berjemaat, dalam setiap tugas dan pelayanan mereka, sehingga apapun yang mereka kerjakan, mereka lakukan di dalam pelayanan boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan saja.
Biarkan segala pergumulan, permasalahan boleh diatasi dengan baik di dalam kasih setiamu, sehingga semua orang boleh bersorak-sorak dan hidup di dalam sukacita yang hanya datang daripada Engkau saja. Berkati kami semua, dimanapun kami berada, walaupun di dalam setiap keadaan, yaitu pandemi COVID ini, yang sampai pada saat ini tetap selalu membuat kami merasa takut dan gentar di dalam setiap langkah kami. Tapi kami yakin dan percaya di dalam iman dan pengharapan bahwa Engkau akan selalu melindungi, menutup bungkus kami, sehingga kami boleh hidup di dalam kesehatan dan kekuatan serta perlindungan. Terima kasih Yesus Kristus, terima kasih Roh Kudus. Biarkanlah rencanamu yang terbaik, rencanamu yang indah boleh melingkupi kehidupan kami. Hanya dalam oleh Yesus Kristus, anak-Mu, Hamba Allah yang hidup, yang mulia, yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan kepada pencobaan, tetapi lepaslah daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.